Ustadz Dery Sulaiman sebut hijrahkan sound horeg untuk masjid. Fenomena sound horeg yang menggema dari Jawa Timur terus menjadi perbincangan panas di berbagai lapisan masyarakat. Di tengah pro dan kontra antara hiburan rakyat dan potensi gangguan, Ustadz Dery Sulaiman mencoba memberikan solusi unik. Sebagai pendakwah yang juga seorang musisi metal, pengalamannya dengan suara bising memberikan perspektif unik yang mencoba menjembatani berbagai kepentingan. Ustadz Dery secara lugas menyoroti inti permasalahan yang menurutnya sering disalahpahami. Baginya teknologi sound system itu sendiri bersifat netral. Namun ketika digunakan hingga melampaui batas kewajaran, dampaknya menjadi persoalan serius. Ia membuat perbandingan tajam antara sound horeg dengan panggung metal internasional yang pernah ia saksikan langsung. Saya nonton Slipknot, dan saya googling itu Slipknot itu yaitu band metal terkeras soundnya, ujar Ustadz Dery. Ia menjelaskan bahwa band-band metal paling brutal di dunia sekalipun membatasi volume suara mereka. Mereka membatasi sound mereka itu 100-109 desibel. Itu band metal paling brutal di dunia 100-109. Kalau merapatkan kuping ke speaker 120, tapi sound horeg sampai 135 ini memang kalau saya rasa itu bisa mengakibatkan tuli permanen. Tapi nanti bertahap, mungkin gak langsung tuli ya, katanya. Angka 135 desibel inilah yang menjadi pusat perhatian Ustadz Dery. Menurutnya level kebisingan ekstrim tersebut adalah biang keladi dari berbagai dampak negatif yang dilaporkan, mulai dari kerusakan fisik pada bangunan hingga ancaman kesehatan yang serius. Inilah yang ia yakini menjadi dasar dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang diharamkan MUI itu saya yakin bukan soundnya, tapi 135 desibel itu yang merontokkan genteng. Yang bikin jantungan orang mungkin bayi-bayi yang kita nggak tahu dia tulinya kapannya, tegasnya. Alih-alih mendukung pelarangan total yang dapat mematikan mata pencaharian ribuan orang, Ustadz Dery menawarkan solusi yang lebih konstruktif, regulasi ketat. Ia menekankan pentingnya pengaturan lokasi dan volume agar hiburan ini tidak mengorbankan hak dan kenyamanan masyarakat luas. Jadi kalau memang orang Jawa Timur menganggap ini sebuah hiburan, saya rasa harus mengkondisikan volumenya dan lokasinya. Jangan di tengah-tengah kampung masyarakat sampai rumah orang harus dirubuhkan dan sebagainya, katanya. Ia mengusulkan agar acara semacam ini diadakan di lokasi yang lebih sesuai seperti stadion atau lapangan terbuka. Mencontoh konser-konser musik profesional. Terus diharamkan kalau lebih dari 100 desibel, katanya lagi. Lebih jauh, Ustadz Dery melontarkan gagasan out of the box yang ia sebut sebagai jalan hijrah bagi para pemilik sound horeg. Mengetahui bahwa kualitas dan harga sound system ini bisa mencapai ratusan juta, ia melihat potensi besar untuk memanfaatkannya demi kebaikan yang lebih luas. Ia mengusulkan agar para pegiat sound horeg memanfaatkan keahliannya untuk meningkatkan kualitas sound system masjid. Jadi saya kepikiran bagaimana sound horeg ini kita hijrahkan untuk mereka mengatur sound masjid, itu lebih keren lagi kan, cetusnya. Gagasan ini muncul dari keprihatinannya terhadap kualitas sound system di banyak masjid yang justru membuat suara azan atau ceramah menjadi tidak merdu dan mengganggu.